Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik di sini saya akan membahas tentang vektor satuan ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang vektor satuan materi kelas 11. Jadi apa itu vektor satuan? Sebelumnya kan kalian sudah mengenal apa itu besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Nah, di sini vektor satuan itu disimbolkan dengan, jadi kalau di Kartesius ya, diagram Kartesius itu kan ada sumbu X, sumbu Y saja. Tapi nanti kalau di vektor satuan kita mengenal tiga, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, kalau yang ini namanya sumbu X. Kemudian yang vertikal itu sumbu Y. Sedangkan yang satu lagi ya, yang kita kenal, ini karena 3 dimensi, namanya sumbu Z. Kemudian, nanti ketika vektor itu mengarah ke sumbu X, seperti ini ya, ini namanya sumbu X, nanti kita tuliskan dengan vektor satuan I. Ya, jadi kalau nanti ada I, terus ada topinya seperti ini, namanya vektor satuan terhadap sumbu X. Sedangkan kalau misalnya vektor itu mengarah ke sumbu Y, kita tuliskan dengan simbol J topi. Gitu. Jadi ada topinya. Satu lagi yang ini ya, yang di sumbu Z namanya K. K topi gitu. Jadi kalau misalnya kita tuliskan secara umum ya, vektor sama dengan vektor satuan vektor A sama dengan X I topi plus Y J topi plus Z K topi gitu. Jadi kalau I topi ini sebagai simbol vektor satuan terhadap sumbu X. Kalau J topi berarti vektor satuan Y terhadap sumbu Y, sedangkan kalau K topi berarti vektor satuan terhadap sumbu Z. Begitu ya. Contohnya misal saya punya vektor ya. Saya punya vektor A ya, contoh. Besarnya misalnya vektor A. Vektor A itu sama dengan 4I topi plus 3J topi. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besarnya vektor A. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, nah kita hitung nih, namanya besar, berarti kalau besarnya itu nanti bentuknya dalam besaran skalar. Jadi sudah tidak mengandung I dan J. Sedangkan kalau suatu vektor ini masih mengandung IJ, ya ini namanya besaran vektor. Jadi caranya adalah, kalau yang ditanya besarnya vektor A, simbolnya seperti ini. Nah, ini artinya mencari besarnya vektor A. Nanti caranya akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau misalnya vektor itu nanti ada I topi, J topi, dan K topi, berarti yang ini ditambahi plus K kuadrat. Karena vektor A ini hanya terhadap I dan J, maka yang kita hitung hanya terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kita hitung akar, mana yang mencirikan dia sumbu X, yaitu yang I topi ya, berarti 4 kuadrat. Plus, mana yang mencirikan sumbu Y adalah yang di J ini ya, berarti 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat berapa? 16 plus 9 berarti di akar 25. Nah, berarti besarnya vektor A adalah 5. Gitu kan? Kelihatan ya? Jadi kalau ini masih ada IJ-nya, maka itu namanya besaran vektor. Sedangkan kalau tidak mengandung IJ lagi, berarti ini
namanya besaran skalar gitu. Ya, itu untuk vektor satuan ya. Sampai sini ya, paham ya? Oke. Nah, oke. Di sini saya punya contoh soal ya. Vektor P min 5 I topi min 12 J topi. Dan vektor Q sama dengan 3 I topi plus 4 J topi. Nah, soalnya berapakah atau tentukanlah besar vektor P dikurangi besar vektor Q. Ingat, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kalau ada tanda mutlak seperti ini artinya mencari besarnya vektor. Nah, ini berarti harus kamu cari dulu untuk besarnya masing-masing vektor ya. Sekarang kita cari dulu besar vektor P sama dengan gimana tadi? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kenapa? Karena ini hanya mengandung terhadap sumbu X ya dan sumbu Y. Ya, kan cuma ada I topi dan J topi ya. Berarti sama dengan akar dari X-nya berapa? Min 5 dikuadratkan plus Y-nya mana? Berarti min 12 dikuadratkan. Sama dengan akar dari min 5 dikuadratkan itu berapa? 25 ya. Plus min 12 dikuadratkan berapa? 144. Nah, nanti kamu akar. Nah, akar 169 adalah 13. Itu untuk besarnya vektor P. Sedangkan besarnya vektor Q, caranya masih sama. Nah, sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Sama dengan, masukkan berarti 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 3 dikuadratkan 9. Nah, berarti berapa ini? 5 ya. Kita kembalikan lagi ke soal. Soalnya apa? Oh, mencari besarnya vektor P dikurangi besarnya vektor Q. Berarti 13 kurangi 5. Berapa hasilnya? 8. Begitu caranya. Oke? Oke, bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian vektor. Nah, jadi perkalian vektor ini tuh ada dua jenis ya, ada dua. Jadi yang pertama perkalian titik atau dot product. Nah, yang satunya adalah perkalian silang atau cross product. Ya, jadi yang pertama ada perkalian dot ya, sama aja gitu ya. Yang kedua adalah perkalian cross ya. Nah, bedanya apa? Kalau perkalian titik itu nanti hasilnya adalah berupa besaran skalar. Artinya adalah kalau besaran skalar itu tidak punya arah ya, hanya punya nilai ya. Ingat. Jadi kalau nanti ini ya perkalian titik itu hasilnya adalah besaran skalar. Jadi perkalian dot produk ini hanya menghasilkan besaran skalar. Ya, hasilnya besaran skalar. Artinya tidak ada mengandung I topi, J topi, dan K topi. Gitu ya. Oke. Nanti secara rumusnya itu seperti ini. Nah, ini bacanya adalah A dot B sama dengan besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dan dikali cos theta. Ya. Jadi keterangannya apa sih? Ini ya tadi ya. Kalau A ini namanya adalah besarnya vektor A. Kalau yang ini, B ini ya, itu namanya besarnya vektor B. Sedangkan theta ini, apa theta? Ya pasti sudut antara kedua vektor. Berarti kalau di sini ya, itu adalah sudut antara A dan B. Oke. Nah, yang perlu kalian pahami adalah untuk perjanjiannya. Jadi, kalau nanti kamu bertemu
itopi dot itopi, nanti hasilnya adalah 1 ya. Itopi dot itopi hasilnya 1. Jtopi dot jtopi hasilnya 1. Katopi dot katopi hasilnya 1. Jadi harus yang sejenis vektornya. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Bagaimana kalau misalnya tidak? Misal ya, saya punya I dot J. Apalagi? I dot K. Terus apa lagi? Satu lagi ya. J dot K. Itu hasilnya adalah 0 gitu. Secara mudahnya, pokoknya kamu dotkan atau kalikan dengan yang sejenis. I dot I, J dot J, K dot K. Kayak gitu ya. Oke, saya contohkan. Misal nih, contohnya ya, saya contohkan. Contoh soal untuk yang perkalian titik atau dot product. Di sini saya punya vektor A ya, sama dengan 2 I topi plus 5 J topi plus 1 K topi. Sedangkan vektor B-nya adalah min 5 I topi plus 4 J topi plus 7 K topi ya. Jadi sini saya punya dua vektor A dan vektor B. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah vektor A dot B. Ya, jadi sama dengan berapa? Oke ya, kita kerjakan. Karena ini dot, berarti aturannya adalah yang ini. Ini ya. Oke, sekarang kita coba. A dot B. Misal kalian tanya, kenapa tidak pakai yang cos? Karena tidak punya sudut antara kedua vektor tersebut. Jadi kita pakai yang A dot B dengan cara yang kotak ini nih. Nah, jadi kalau besok nemuin A dot B, caranya seperti ini. A dot B sama dengan, kamu masukkan dulu aja vektor-vektornya. 2I plus 5J plus 1K dot min 5I plus 4J plus 7K. Gini ya. Oke, ingat. Yang berlaku hanya yang sama jenisnya. Nah ini. I dot I, J dot J, K dot K. Kita ini apa? Dotkan. Yang sejenis dulu ya. Berarti 2 I topi dot min 5 I topi. Plus, mana lagi? J dengan J ya. Berarti 5J topi kali 4 J topi. Satu lagi K. 1K topi dot 7 K topi. Ingat, I dot I adalah nilainya 1. Berarti kita kalikan dulu. 2 dengan min 5 dikalikan berapa? Min 10 ya. Kemudian tadi I dot I kan 1. Nah, berarti 10 kali 1. Dah, kita biarkan saja. Kemudian yang ini J dot J. Berarti 5 kali 4. Berapa? 20 ya. Nah, J dot J itu nilainya mana ini? 1 ya. Berarti 20 kali 1. Sedangkan yang satunya 1K ya. Dot 7K. 1 kali 7 berapa? 7. K dot K nilainya 1. Berarti tinggal hitung ininya saja. Min 10 plus 20 adalah 10. Plus 7 berarti 17. Nah, ingat. Kalau perkalian titik menghasilkan besaran skalar. Nah, ini kan sudah tidak ada
IJK-nya lagi, maka ini namanya besaran skalar. Begitu ya. Oke, ini untuk perkalian titik atau dot product. Baik, bahasan yang selanjutnya adalah mengenai perkalian silang atau cross product. Nah, beda ya tadi. Kalau tadi adalah dot product, sekarang cross product. Kalau tadi perkalian titik atau dot product itu menghasilkan besaran skalar. Tapi kalau cross product ini nanti menghasilkan besaran vektor. Jadi nanti hasilnya merupakan vektor baru gitu ya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita pakai apa itu? Putaran jarum jam ya. Oke. Sekarang saya buat dulu putaran jarum jamnya. Ini saya punya I topi, kemudian J topi, K topi. Arah putarannya sesuai arah jarum jam. Kan putarannya ke sini ya. Sini ya. Oke. Kalau misalnya dia searah jarum jam, maka dia positif. Tapi kalau berlawanan jarum jam, maka negatif. Maksudnya gimana? Contohnya ini. A cross B sama dengan C. Ya, nanti C ini adalah vektor barunya, kayak gitu. Ya. Nah, ini kan menghasilkan besaran vektor. Jadi, ada vektor A dikrosskan B, nanti hasilnya adalah besaran vektor yang baru. Gitu ya. Saya contohkan. Ini ada vektor satuan I topi, J topi, K topi. Kita crosskan dua vektor satuan. Kita mulai dari sini. I cross J. Kamu lihat putarannya. I cross J. Searah jarum jam kan, ke kanan sini kan. Nanti hasilnya apa? Yang belum ada. Berarti apa ini? K. Oke. K-nya positif atau negatif? Karena dia searah, berarti adalah positif. Ya. Kita coba lagi. J cross K. J cross K. Hasilnya apa? Berarti I topi positif. Kenapa positif? Karena ingat, searah jarum jam. Oke, lagi. K cross I. Hasilnya apa? J positif. Karena searah jarum jam. Ya, nih searah. Seret. Paham ya? Sekarang coba lagi yang lain. Kalau kita hitung I cross K. Lihat putarannya. I cross K. Nah, ini apa ini? Berlawanan jarum jam. Sisanya apa? J ya, maka J-nya negatif. Oke, lagi. K cross J. Lihat putarannya. K cross J. Oh, dia berlawanan jarum jam. Berarti negatif untuk I-nya. Satu lagi. J cross I. J cross I. Seret. Berlawanan lagi. Hasilnya negatif K. Gitu. Paham ya? Ini untuk aturan cross product. Selanjutnya, saya akan mencontohkan soalnya. Karena kalau kita tidak tahu soalnya ya, tidak ada contoh soalnya, kita agak kesulitan ya. Sekarang saya contohkan satu soal. Contoh. Yang kedua berarti ya. Kedua untuk yang ini. Saya punya vektor A sama dengan 3 I topi plus J topi plus 2K topi. Selanjutnya vektor B ya, itu adalah
min J topi P plus 2K topi P. Yang ditanya adalah A cross B sama dengan titik. Nah, kamu suruh mencari besarnya hasil perkalian cross dari A cross B. Maka nanti hasilnya adalah besaran vektor. Caranya seperti ini. Kamu crosskan A cross B. Masukkan dulu angkanya tidak apa-apa. 3I topi, J topi, 2K topi. Crosskan dengan min J topi plus 2K topi. Oke. Kita kayak itu loh, SCTV gitu, satu-satu ya. 3I topi. Kalikan dulu ya, atau crosskan dulu kan dengan min J topi. Oke, ditambah lagi 3I topi dengan 2K topi. Lagi J dengan J. Kemudian mana lagi? J 2K topi. Mana lagi? 2K topi dengan min J. Satu lagi. Cross. Oke ya. Oke. Ingat, kalau tadi perkalian dot itu, kalau yang vektor satuannya sama, hasilnya 1. Tapi kalau yang ini berbeda ya. Kalau nanti kamu menjumpai I cross I, hasilnya 0. J cross J, hasilnya 0. K cross K, hasilnya 0. Begitu ya. Ingat perjanjiannya seperti itu. Oke, mari kita eksekusi. Sekarang, saya punya 3I dicrosskan dengan min J ya. Oke, ini kan ada angka 1 di sini ya. Berarti 3 kali min 1 berapa? Min 3 ya. Sekarang kamu lihat aturannya. I cross J. Mana I cross J? Oh ini. Berarti hasilnya K ya. Oke, ini kalikan. Nah, begitu. Lagi. 3 kali 2 berapa? 6 ya. Sekarang kamu lihat aturan I cross K. Kamu lihat I cross K mana? Oh, min J. Berarti nanti hasilnya 6 kamu kalikan dengan min J. Gitu. Ini sekarang J cross J. Oh, ini jenisnya sama nih. Berarti hasilnya langsung 0. Sekarang lagi, ini ada angka 1 di sini ya. 1 kali 2 berapa? 2. J cross K, kamu lihat aturannya. J cross K itu I. Berarti sini I. Lanjut lagi. 2 dikali min 1. Berapa? Min 2 ya. Min 2. Terus K cross J. Lihat K cross J. Nah, hasilnya min I. Oke, lagi. Satu lagi nih. K sama K. Wah, satu jenis nih besaran. Vektor satuannya. Berarti hasilnya 0. Gitu ya. Oke, langsung kita jumlahkan. Min 3 K topi. Min 6 J topi. Terus plus 2 I topi. Sisanya plus 2 I topi. Hasilnya berapa? Min 3 K topi. Min 6 J topi. I dengan I dijumlah. 2 dengan 2 berarti 4I. Biar enak dilihatnya ya. I-nya kan depan nih karena sumbu X ya. 4I min 6J min 3K. Caranya gitu. Nah, ini ketemunya. Oke. Gitu ya. Begitu caranya. Oke, baik. Nah, kalau tadi itu cara pertama ya. Nah, saya punya cara kedua dengan cara matriks ya. Cara kedua. Sebetulnya ini lebih mudah malah ya. Kita tulis dulu saja tadi soalnya. Itu kan tadi ada
A sama dengan vektor A ya. 3I terus plus J plus 2K. Satunya vektor B-nya min J plus 2K. Kamu suruh mencari apa? A cross B. Ya, nilainya berapa? Kalau tadi kan dikali itu ya, silang-silang gitu ya. Nah, sekarang kita buat matriksnya terlebih dahulu ya. Oke, kita jawab dulu. Kita buat matriks I, J, dan K. Caranya gini. Buat tanda mutlak dulu. Ini I topi, J topi, K topi. Nah, lalu kamu masukkan angkanya. Yang mengandung unsur vektor satuan I mana? Oh, 3. Ada lagi nggak yang di B? Oh, nggak ada. Berarti kita tulis 0. Sekarang yang J. Oh, ada angka 1. Yang B. Oh, ada ini. Min 1. Sekarang yang K. Oh, 2. Terus, oh yang B. 2 gitu. Jadi, caranya kayak gini. Ini untuk yang unsur vektor satuan I, ini vektor satuan J, yang ini vektor satuan K. Gitu ya. Oke, sama dengan caranya gini. Kalau kamu mau mencari yang dot I topi maksud saya, kamu tutup yang bagian I-nya gini tutup. Cret. Terus kamu kalikan, gini kalinya. 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 itu 2 ya. 2. Terus, ini kan masih ditutup nih. Seret. 1 kali 2. Terus ini kali sini. 2 kali min 1. Tapi jangan lupa, nanti di min 2 kali min 1. Min 2. Berarti ini I topi. Selesai ya. Kemudian sekarang yang J, kamu tutup J-nya. Nah, kamu lihat. 3 kali 2 nanti dikurangi dengan 2 kali 0. Gitu ya. Khusus J, kamu kasih negatif dulu di depan sini. Nah, khusus J ya. Berarti, yuk 3 kali 2 berapa? 6.